Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi di Spycam Kuliner INRP. Jakarta yang berawan siang ini tidak membuat gue surut memburu kuliner kaki lima favorit gue, yakni somai. Siang ini gue mengaspal di wilayah Jakarta Pusat, atau lebih tepatnya di kawasan stasiun Cikini. Gue terakhir makan somai ini sekitar 10 tahun lalu. Sudah cukup lama ya. Waktu itu gue masih kerja di kawasan Kebon Sirih. Hampir rutin tiap minggu gue makan somai ini, baik itu makan langsung atau dibawa untuk makan di kantor. Gue sempat kehilangan jejak lokasi somai ini hampir 10 tahun. Sejak pedagang dilarang berjualan di dalam stasiun, penjual somai ini sulit ditemukan di mana lokasi jualan barunya. Dan akhirnya, berbekal banyak informasi intelijen dan beberapa teman, gua temukan TKP-nya. Ya, ini persis di depan kantor ISDM atau pertigaan Cikini dekat restoran KFC. Seperti apa rasanya sekarang? Mari kita simak liputannya. Siomay ini agak berbeda karena jajanannya direkomendasikan oleh pakar kuliner ternama, temen gua, senior dan guru almarhum Bapak Bondan Winarno. Kalian juga pecinta makanan pasti tahu Bondan Winarno dengan jargon maknyus yang artinya lezat. Almarhum Pak Bondan ini populer di awal tahun 2000 dengan program televisi wisata kuliner. Gua sendiri secara pribadi kenal almarhum karena pernah sama-sama bekerja di sebuah media. Waktu pindah kantor dari Kebon Jeruk ke Kebon Sirih, almarhum Pak Bondan lah yang menyarankan gua mencicipi somai ini. Somai stasiun Cikini ini juga pernah masuk dalam liputan wisata kuliner Trans TV. Dulu banget, zaman belum ada YouTube dan konten kreator kuliner. Siang ini gua seneng banget akhirnya kembali menemukan somai stasiun Cikini. Gua tiba langsung memesan satu porsi biasa yang isinya 6 jenis somai, yaitu ya somai itu sendiri, kentang, martabak, dan pare. Gua benar-benar gak sabar buat nikmati ini somai lagi. Tapi ya karena demi konten, gua harus foto dulu ini somai. Nih bentuknya, bumbu kacangnya yang berminyak dipadu saus sambal sedikit kecap dan perasan jeruk limau, seperti menantang gua untuk segera cepat dilahap. Hap, 1 sendok gua cicipin sambal kacangnya. Gua olah rasa di mulut gua, rasanya luar biasa. Minyak kacang yang keluar akibat fermentasi kacang makin membuat gua makin ngeces. Suapan kedua, gua hajar somainya. Wah, buyar di mulut. Empuk, somai ini tidak melawan balik dan pasrah seperti minta buru-buru dikirim ke lambung. Luar biasa, rasa ikan tenggirinya benar-benar berasa. Belum lagi empuknya somai ini karena dibuat dengan sagu pilihan yang dicampur labu siam. Jelas tidak akan berontak dalam mulut. Sekali gigit langsung terbelah dan buyar. Maknyus, kalau kita pinjam istilah Pak Bondan, memang luar biasa. Setelah itu parenya meluncur ke melalui sendok. Rasanya tidak pahit. Gua sangat yakin rebusan pare ini pasti menggunakan garam yang pas, sehingga rasanya berimbang dan berjodoh dengan bumbunya. Menurut gua, antara somai dan bumbu kacang harus menjadi pasangan yang serasi. Harus sakinah mawadah warahmah, istilahnya begitulah, sehingga menjadi satu perpaduan yang sempurna. Buat apa somainya enak gurih tapi bumbunya kasar? Hanya berasa kacangnya saja, tapi tidak dilengkapi rasa yang dibuat somai. Begitu juga sebaliknya, harus mutual simbiosis, sama-sama memberi rasa. Tapi yang bikin gua paranoid karena makan di pinggir jalan siang hari, pandangan gua terpaksa sesekali harus teralihkan. Waspada, karena gua khawatir sama Satpol PP. Mana tahu ada razia protokol kesehatan atau malah razia parkir liar. Jangan sampai dah gua lagi makan enak-enak ada razia. Cilaka juga kalau gua disuruh nyapu jalanan pakai rompi dan malah kendaraan gua diangkut razia parkir liar. BTW, gua persingkat aja video ini. Somai yang gua tebus dengan harga 15.000 ini habis. Cuma gua nggak jilatin aja ini piringnya untuk membersihkan bumbu kacangnya. Dun,
Pedagang somai ini tidak begitu ramai dan antri, tapi ya pembelinya tidak putus-putus, mengalir seperti air. Yang dipesan dibawa pulang, atau seperti gua dulu yang dibawa ke kantor juga rata-rata lebih dari 2 porsi. Saat gua bikin video ini di atas jam 2 siang dan sudah mau habis, gua juga beruntung ini masih kebagian. Ya sudahlah, segini dulu pemirsa Spycam INRP edisi kali ini. Jangan lupa, bila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, kasih jempol ke atas, menulis komentar apa saja yang kalian suka. Dan jangan lupa, bagikan videonya kemana kalian suka. Sampai jumpa lagi di penelusuran Spycam INRP selanjutnya. Wassalamualaikum.